Halo teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita, Ilmuwan Muda. Kali ini bersama saya Aka Bani Kira. Di sini kita akan membahas tentang tips sempro. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk membagikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Check it out. Oke, sebelum kita membahas tentang tips sempro, yang pertama adalah kalian sudah harus mengkonsultasikan skripsi kalian atau proposal skripsi kalian kepada dosen pembimbing kalian. Nah, kenapa sih kok harus konsultasi dulu? Iya, karena kalau misalnya kita nggak konsultasi dulu itu, kita nggak akan ngerti penelitian saya itu salahnya di mana. Terus nanti apa yang harus kita revisi, apa yang harus dibenain, apa yang harus ditambahin. Kayak gitu. Nah, ada tips nih ya dari saya. Kalau misalnya konsultasi itu, jangan cuma sekali atau 2 kali. Pastikan lebih dari 2 kali. Ya, maksimal itu 3-4 kali lah. Kalau saya itu 8 kali. Kenapa kok banyak banget sih, Kak? Iya, soalnya kalau misalnya kita konsultasi banyak, maksudnya konsultasinya itu nggak cuma sekali gitu loh. Kita jadi lebih paham, oh saya yang harus ditambahin segini, yang harus direvisi seperti ini, yang nanti harus saya bicarakan ketika presentasi segini, kayak gitu. Jadi nanti ketika kita sudah selesai sempro, dan kita kan pasti lanjutnya ke skripsi ya, sebelum ke sidang, itu kita bakalan lebih gampang lagi buat nambah-nambahin apa aja sih yang kurang di skripsi kita tadi. Oke, selanjutnya, poin kedua yaitu berdoa. Nah, ini pasti banget, mutlak banget buat kita semua. Jadi kalau misalnya mau sempro itu, jangan terlalu fokus kepada deg-degan kita. Duh, nervous nih, nanti bakalan ketemu sama dosen penguji. Gimana ya kalau nanti misalnya dosennya galak gini-gini. Nah, jangan mikir kayak gitu. Kita harus punya sugesti positif tentang dosen penguji kita. Anggap aja dosen penguji kita itu nggak tahu apa-apa soal penelitian kita. Jadi kita yang lebih tahu sama penelitian kita. Oke, kembali lagi ke poin berdoa. Sebelum memulai apapun, akan lebih baik kalau misalnya berdoa. Ya nggak teman-teman? Bener kan? Jadinya kita bakalan lebih rileks dan lebih pede apa sih yang nanti harus kita sampaikan di dosen penguji. Dan juga itu memperkecil potensi untuk kita ngeblank. Oke. Poin ketiga setelah berdoa yaitu belajar dengan benar. Nah, kalian nih ya mahasiswa-mahasiswa kalau misalnya mau sempro, jangan sekali-kali pakai sistem SKS. Pada tahu nggak sih SKS itu apa? Sistem kebut semalam. Itu tuh nggak baik banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belajar materi, apalagi yang mau kita presentasiin, nih, apalagi sempro ya, kalau misalnya untuk presentasi biasa, itu kan kalau misalnya nggak paham, kita bisa nanya lagi ke teman-teman, apa sih yang nggak paham, terus mereka bisa ngasih masukan, dan itu nilainya juga nggak langsung masuk ke dosen kan, apalagi kalau misalnya presentasi biasa, itu biasanya dosennya hadir, biasanya enggak, seperti itu kan. Kalau misalnya sempro, itu nggak bisa disamain kayak gitu teman-teman. Jadi, kalau belajar sempro itu, tips dari saya 2 minggu. Kita butuh waktu 2 minggu untuk benar-benar paham sama materi itu. Kenapa sih kok nggak 1 minggu aja? Kenapa sih kok nggak langsung aja belajar kayak gitu, kayak SKS malaman kayak gitu? Itu nggak akan bisa teman-teman. Soalnya saya sendiri udah merasakan hal seperti itu. Dan materi yang segitu banyaknya, nih kalau sempro saya itu ada sekitar 80 halaman dari mulai pendahuluan sampai metodologi penelitian. Jadi dari 80 halaman itu, kalian harus bisa menjelaskan secara rinci ataupun detail gimana sih gambaran dari skripsi kamu. Apa sih yang kamu teliti? Ruang lingkupnya itu seperti apa? Metode apa sih yang kamu pakai? Dan itu kamu benar-benar harus jelasin di depan dosen penguji yang bahkan kalau di jurusan saya sendiri, itu bukan dosen pembimbing saya ataupun dosen yang saya kenal. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang baru, pastinya kita kan harus menyampaikan sesuatu dengan lebih detail gitu. Apalagi kan mereka benar-benar nggak paham penelitian kita itu seperti apa sih, kayak gitu. Oke, poin yang keempat adalah jaga kesehatan. Kalau kalian mau sempro, itu kalian harus benar-benar jaga kesehatan. Kalian nggak mau kan kalau misalnya kalian sempro, terus kalian sakit, apalagi misalnya sakitnya sakit flu atau sakit batuk. Itu bakalan ganggu banget ketika kalian presentasi.
paling nggak mau banget kan kalau kalian nggak kelihatan perfect di depan dosen penguji kalian. Apalagi nanti bakalan ngaruh ke nilai kalian, ya kan? Makanya kalian harus jaga kesehatan, karena itu poin utama. Poin kelima adalah jangan tegang nih. Biasanya teman-teman yang sempro itu kalau sudah lihat ekspresinya dosen, apalagi dosennya nggak kita kenal, kita kan nggak bakalan tahu gitu. Wah, dosen ini killer apa enggak ya? Dosen ini baik atau enggak ya? Seperti itu. Jadi kalau tips dari saya adalah tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan sebanyak 3 kali, lalu bersugesti, saya pasti bisa. Kalau itu membantu banget sih ya kalau saya, supaya saya nggak tegang. Soalnya kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu, apalagi dengan bersugesti, saya pasti bisa, itu bakalan menciptakan respons positif dari otak, sehingga nanti untuk langsung ke implementasinya itu kita enak gitu, langsung kayak, oh ya saya pasti bisa kok, nggak akan ada hal yang bisa bikin saya gagal, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lebih pede lagi, bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi untuk menyampaikan hasil penelitian teman-teman semua. Poin keenam adalah berlatih presentasi. Nah, buat teman-teman semua, apalagi yang suka nervous, kalau lagi presentasi di depan orang tuh, penting banget dan perlu banget buat kalian itu untuk latihan presentasi. Nah, durasi untuk sempro itu biasanya berdurasi sekitar 15-30 menit, dan itu sudah include tanya jawab. Nah, sebelum kita bahas ke tanya jawab, kita bahas dulu tentang latihan presentasi ya teman-teman. Nah, jadi latihan presentasi ini di sini kita bisa nyiapin juga beberapa poin penting. Nah, biasanya kalau saya itu menyiapkan not-not kecil, tahu kan yang biasanya not-not kecil yang ukuran segini itu. Nah, itu untuk menyampaikan poin-poin penting harus saya sampaikan. Jadi saya itu nanti menyampaikannya itu nggak abstrak dan nggak random, apalagi keluar dari ruang lingkup yang mau saya bahas. Seperti itu teman-teman. Dan itu juga memudahkan banget loh, kalau misalnya kita udah ngeblank nih, kita udah nggak tahu nih, kita mau nyampein apa lagi. Terus kita lupa, aduh tadi perasaan waktu lagi latihan udah nyatet nih poin-poin ini. Nah, itu bisa ngebantu banget teman-teman. Oke, poin ketujuh adalah tetap positif, tetap semangat, dan juga tetap berpikir kalau kalian itu pasti bisa. Apalagi kalau ini sudah masuk ke dalam ruangan sidang. Nah, itu yang suka deg-degan, yang suka nervous, yang suka tiba-tiba, aduh gimana ya. Nah, itu nggak baik banget teman-teman. Soalnya itu bisa bikin apa yang sudah kita latih tadi itu hilang semua. Apalagi yang sukanya SKS itu, yang sukanya sistem kebut semalam, itu bakalan benar-benar totalitas hilang semuanya yang sudah dipelajarin. Jadi teman-teman, ketika masuk ke dalam ruangan itu, akan lebih baik kalau misalnya kita ulang berdoa lagi, kemudian kita mengingat-ingat poin penting yang akan kita sampaikan, sama jangan lupa untuk salam sama dosen penguji dan tetap tersenyum. Kenapa sih kok harus seperti itu? Itu bukan untuk cari muka ya teman-teman, tapi itu untuk menciptakan respons positif kepada dosen penguji. Nah, dosen penguji terutama ya, yang belum kita kenal sama sekali. Akan lebih baik kalau misalnya kita ngasih kesan pertama sama orang itu kan yang baik-baik gitu teman-teman. Jadi kita masuk tuh dengan sopan, tingkah lakunya, cara bicaranya, kemudian gimana cara kita untuk menyampaikan materi awal-awal itu kan penting banget teman-teman. Kayak gitu. Oke, yang ke-8 adalah memasuki tahap untuk menjelaskan hasil dari penelitian kita atau seminar proposal ini. Nah, jadi teman-teman, ketika kita pertama kali ingin menjelaskan itu, kita sudah menyiapkan 1 eksemplar dari hasil penelitian kita. Jadi ada satu buku tentang hasil penelitian kita itu seperti apa. Jadi misalnya nanti kalau ditanyain sama dosen pembimbingnya itu, kita udah tahu, oh kita harus jawab gini, oh yang ditanyakan di halaman sekian, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut nih mempresentasikan dari mulai pendahuluan, dari mulai latar belakang penelitian kita itu seperti apa sih, rumusan masalahnya itu seperti apa sih, manfaat kita meneliti itu seperti apa, terutama yang paling penting adalah ruang lingkup pembahasan kita itu seperti apa teman-teman. Soalnya itu yang menjelaskan bagaimana sih penelitian kita, rinciannya itu seperti apa gitu. Jadi tidak akan meluas pertanyaan dari dosen itu, jadi akan meliputi penelitian kalian saja. Yang ke-9 adalah atur intonasi berbicara kalian. Nah, jadi ketika kalian menerangkan hasil dari penelitian kalian, usahakan suara kalian tuh tetap stabil, jangan terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Jadi dosen penguji kalian itu ngerti apa sih yang kalian sampaikan. Kan nggak enak ya kalau misalnya kita sedang menjelaskan nih,
terutama kita yang gampang lupa. Contohnya seperti saya, teman-teman saya tuh gampang banget untuk lupa. Nah, terus nada berbicara kita juga terlalu cepat. Jadi dosennya tuh suka motong di tengah. Tadi jelaskan apa Mbak? Tadi berbicara apa Mbak? Seperti itu kan nggak enak ya teman-teman. Jadi pastikan suara kalian tuh tetap stabil dan juga jelas supaya dosen pembimbing kalian itu nggak mengulang-ulang apa yang kalian sampaikan tadi. Yang ke-10, jangan terkecoh sama reaksi dosen. Jadi teman-teman, biasanya dosen penguji itu kalau nggak ngerti sama apa yang kita sampaikan, atau mungkin, oh nanti saya mau bertanya ini, tapi kadang-kadang reaksinya tuh beda teman-teman. Jadi mungkin kita itu ngiranya, aduh presentasi kita jelek nih, aduh ini kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya gini nih. Nah, jauhkan pikiran seperti itu teman-teman. Jangan terkecoh sama reaksi dosen. Dan itu kalau misalnya kita terkecoh, itu bakalan bikin kita ngeblank dan kita bakalan lupa apa yang harus kita sampaikan. Percuma kalau misalnya nanti kita udah nyediakan note ataupun catatan-catatan pembantu, itu nggak akan berguna kalau misalnya kita udah terkecoh sama reaksi dosen. Oke, yang ke-11, ketika selesai mempresentasikan hasil penelitian kita, pastinya dosen bakalan nanya-nanya nih, alias kita memasuki sesi tanya-jawab. Nah, di sesi tanya-jawab ini, biasanya yang bikin kita deg-degan, aduh nanti kita bakalan tanya apa ya, aduh kalau misalnya kita nggak bisa jawab kayak gimana ya. Jauhkan pikiran seperti itu teman-teman, karena kalau misalnya dosen penguji bertanya, jawablah itu dengan jawaban. Apa sih maksudnya? Kenapa sih kok ditanya dengan jawaban? Pertanyaan dijawab dengan jawaban. Maksud saya seperti ini teman-teman, kalau misalnya ditanya, jangan sekali-kali kalian bilang, saya kurang tahu Bu, saya kurang mengerti Bu. Nah, itu menandakan kalau kalian itu nggak mengerti sama apa yang kalian teliti, dan itu bisa membuat kalian mengulang lagi penelitian kalian, atau yang paling buruk adalah dosen akan menyuruh kita untuk ganti judul teman-teman, dan itu bakalan repot banget. Jadi teman-teman, jangan pernah bilang ketika sesi tanya jawab, saya tidak mengerti Bu, saya tidak memahami Bu. Kalau memang benar-benar kalian nggak paham sama penelitian kalian, ya kalian bilang aja, saya kurang mengerti Bu, karena fokus penelitian saya itu seperti ini. Kalian harus bisa mempertahankan argumen kalian. Kalau kalian tidak bisa mempertahankan argumen kalian, dan kalian kalah sama argumen dosen, itu nanti kalian harus ulang lagi penelitiannya, kalian harus ulang lagi metode penelitiannya, fokusnya, itu ganti-ganti lagi teman-teman. Jadi pastikan kalian bisa mempertahankan argumen itu. Dan yang terakhir teman-teman adalah jangan takut untuk dibantai. Kenapa sih Kak kok bahasanya dibantai? Iya, biasanya orang-orang yang sudah sempro itu bilang, wah saya tadi habis dibantai dosen. Itu bukan dibantai teman-teman, tapi itu dikasih masukan. Oh penelitian kalian itu gini, kurangnya seperti ini. Kalian harus menambahkan teori ini. Kalian harus memperbaiki cara penelitian kalian seperti ini. Jadi jangan pernah takut untuk istilahnya dibantai ya teman-teman, karena itu masukan dari dosen dan juga nanti akan direvisi kok. Jadi jangan terlalu tegang. Biasanya teman-teman itu males banget atau sudah pesimis duluan ketika sempro, aduh nanti saya bakalan dibantai nih. Enggak, jangan pernah mikir ke situ teman-teman. Anggap aja kalau dibantai itu dosen tuh sayang banget sama kalian. Jadi dosen tuh pingin kalian itu penelitiannya lancar, terus pingin banget kalau misalnya penelitian kalian tuh benernya tuh gini loh, nanti arahnya tuh ke sini, kalian tuh kurangnya seperti ini dan harus ditambahkan kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman, tips-tips sempro yang saya sampaikan tadi. Gimana? Teman-teman udah ngerti apa belum? Kalau misalnya teman-teman belum ngerti, kalian bisa langsung PC saya atau DM saya di Instagram saya. Klik @akabanekira. Oke? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga supaya kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton. Salam dari kami, salam ilmu muda. Banget sih ya kalau saya, supaya saya nggak tegang. Soalnya kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu, pause. Oke. Ke-10, oke. Ini ada yang kurang nih, kayaknya gini nih. Nah, jauhkan pikiran seperti itu teman-teman.